Kan laki-laki nih Pak, kadang-kadang di kantor dihormati, di rumah diomelin bini, banyak itu. Ya, lu nggak tahu aja lo. Iya, kan ada laki dikata bini, cut, kayak orang bego mendadak begitu. Iya, karena kita tercipta dari Adam. Adam disebut nama bibir kita mingkem. Adam. Maka laki-laki itu dikit ngomong tapi banyak kerja. Tuh laki-laki. Emang begitu. Dikit ngomong kerjanya banyak laki-laki mah. Tahu-tahu kawin lagi gitu. Inna Rabbi qaribum mujib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam hidup kita di alam dunia yang sementara ini, banyak orang nyari senang, tapi jarang nyari bahagia. Emang apa bedanya senang sama bahagia? Beda. Senang itu sifatnya fisik. Senang itu sifatnya kebendaan. Senang itu sifatnya temporer. Ada waktunya Pak. Senang itu nggak selama-lamanya. Namanya juga senang. Ya. Dulu yang masih muda kita, dulu muda nih, kita makan apa aja nggak ada pantangan. Nggak ada pantang, masih muda. Tapi kalau udah 55 tahun ke atas, apalagi mau 60, itu Allah ingatkan kita dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala. Kalau Allah udah tambahkan angka bilangan umurnya, pasti nunaqishu fil khalqi. Allah kurangi bentuk ciptaan fisiknya. Kan kalau ada orang udah tua banget man, kadang-kadang pikun ya. Kadang-kadang kolokan kayak anak kecil. Iya, gue punya anak rumahnya banyak, nggak ada yang perhatian sama gue katanya. Nggak dikasih makan, padahal udah makan. Jadi nunaqis fil khalqi itu udah Allah kembalikan pada posisi dulu. Tapi kalau bahagia itu sifatnya bukan fisik Pak. Dan sifatnya bukan kebendaan bahagia, karena dia letaknya dalam hati. Dalam hati nih. Kita kalau udah fisik Pak, ya dulu saya muda Pak, sekarang udah 50 tahun, udah tua. Itu sudah fitrahnya begitu sunahnya. Orang udah tua pasti Allah kurangi keciptaannya. Logikanya kalau uangnya berlipat-lipat, rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya serba mengkilat, kita hitung ada 4, punya istri cantik memikat, logikanya dia senang. Tapi belum tentu bahagia. Lakinya ganteng, istrinya cantik, harta berlimpah ruah, bercerai, bahagia nggak dia? Nggak bahagia lah, cerai. Qalbun wasiun. Orang pengen bahagia hatinya lapang. Man syakara zada wa man kafara halaka. Siapa yang bersyukur Allah tambahin, bukan tambahin rezekinya, tambahin keberkahannya. Nambah rezeki juga kalau nggak berkah buat apaan? Berkah mana? Ziyadatul khair fi ta'atillah. Bertambahnya kebaikan Pak.
Makanya teman-teman yang kerja di sini dengan bagian yang berbeda-beda, jangan iri sama rezeki orang lain. Karena rezeki sama milik beda. Dengerin. Milik sama rezeki beda. Kalau milik belum tentu rezeki. Tapi kalau rezeki udah pasti milik. Contoh, ibu pengen masak pecak ikan emas. Ibu lupa belum beli bumbu pecak ikan emas. Ibu keluar rumah beli bumbu pecak ikan emas. Cuman pintu rumah nggak ditutup. Kira-kira ada yang masuk nggak? Apaan? Nah, pengalaman berarti. Ikan emasnya berapa? 8. Kucing mah cuman 1 Pak. Cuman dia bawa temen 7. Jadi 8 juga. Itu ikan emas punya ibu karena ibu beli di pasar. Tapi rezeki siapa? Tuh. Jangan suka iri sama rezeki orang lain. Kagak bakal dapet kalau itu bukan rezeki kita. Orang yang bahagia itu pandai bersyukur. Punya bini cerewet, udah aja terima, emang nasib kita. Iya. Kan laki-laki nih Pak, kadang-kadang di kantor dihormati, di rumah diomelin bini. Banyak itu. Ya, lu nggak tahu aja lo. Iya, kan ada laki dikata bini kayak orang bego mendadak begitu. Iya, karena kita tercipta dari Adam. Adam disebut nama, bibir kita mingkem. Adam. Maka laki-laki itu dikit ngomong tapi banyak kerja. Tuh laki-laki. Emang begitu. Dikit ngomong kerjanya banyak laki-laki mah. Tahu-tahu kawin lagi gitu. Lah nggak usah istighfar Pak, alhamdulillah lah bisa nikah lagi mah. Jadi istri itu rezeki suami Bapak bergantung sebesar apapun rasa syukur seorang istri kepada Allah dan kepada suami. Semakin besar rasa syukur seorang istri kepada Allah dan kepada suami, semakin gampang rezeki suami. Begitu Pak. Ini kadang-kadang begitu kita laki kurang sopan, ya. Perempuan mah bergantung suami, iya. Karena kita jadi imam. Kita lemah mengatur ibadah istri, maka istri pun akan gampang membantah suami. Kenapa? Karena ma Allah aja dia ngebantah, apalagi sama suami. Jadi kita nih suami kudu, karena perempuan makan tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya perempuan jangan dikhianati, tapi disayangi dan dilindungi. Tuh. Tapi saya pernah ditanya Pak, Ustadz mau pilih mana? Pilihannya apa? Satu, punya istri cantik, tapi mas suami ngelawan mulu. Cantik dia, pokoknya bontor 9, tapi mas suami ngelawan dulu. Yang kedua, nggak cakep tuh bini, kan? Ya ponten ya 60 lah. Tapi mas suami taat mulu, taat nggak pernah bantah. Pak Ustadz milih yang mana? Saya yang pertama, cantik. Tapi yang ngelawan mulu sama laki, nggak apa-apa ngelawan sama laki. Kan kita ajarin, kita nasihatin, lama-lama tuh perempuan nurut. Tapi tetap cantik. Ya. Coba yang jelek mah. Kan? Kalau jelek coba. Meskipun dia taat, sampai mati jelek nih mah. Gila jelek. Coba kalau bini yang cakep mah, papa mau ke salon tuh 2 juta. Ada hasilnya. Coba bini yang jelek mah. Papa, aku mau ke salon. Tuh laki ngomong, apa yang mau disalonin mah? Muka lo kayak kotak amal begitu. Iya. Maka semakin banyak bersyukur, makin bahagia. Kedua sabar. Ngaji kudu sabar. Ya, ini ngaji yang di depan nih, yang di depan begini nih. Ini pahalanya banyak. Yang di depan, beneran. Yang di belakang rada dikitan. Iya, kenapa? Karena kalau dia mau keluar aja dia mah, ya kan? Kalau sudah keluar, saya tanya mau kemana lo? Oh, belak pintu keluar aja tuh. Ngajinya di tengah, ini pahalanya banyak. Tapi ngajinya yang sambil nyender begitu tuh pahalanya dikitan. Karena sambil nyender, tuh. Karena nyender itu ntar ada ponakannya selonjor. Selanjutnya ketemu tuh yang namanya sepupunya molor tuh. Makanya ngaji itu berat. Ngaji itu pahit. Tapi jangan cepat kau muntahkan.
Nganggur, ngongko, ngomong ngekudu lagu itu manis, jangan cepat kau telan. Karena jamu itu pahit. Tapi jangan cepat dimuntahkan karena pahit itu akan membuat kita sehat. Pak, hidup itu harus susah dulu baru senang. Nggak ada senang dulu baru susah, nggak ada. Fa inna ma'al usri, sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudian. Susah dulu, orang kerja dulu baru gaji. Gajian nggak kerja siapa yang mau ngasih? Yang ketiga, orang bahagia itu punya yang namanya zaujatun sholihatun. Zaujatun sholihatun, punya istri, biarin cakep asal soleh. Hah, tuh. Biarin punya istri cantik asal soleh. Tuh. Jadi istri yang soleh itu berat, Bu. Bukan hanya teori doang, susah. Karena kata Nabi, ayyumamra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat jannah. Perempuan mana aja yang meninggal lakinya redo sama dia, maka surga tempatnya. Tapi jadi bini yang soleh berat. Ini kadang-kadang dipanggil sama laki 4 kali dulu baru nyaut. Mengapa? Main HP mulu. Kesel gue kadang-kadang dia perempuan main HP mulu. Lakinya dipanggil nggak nyaut sekali, 2 kali, 3 kali nggak nyaut, Pak. Iya, kayak sapi mau beranak. Jawab mau iya, Pak. Begitu. Istri yang soleha itu dambaan itu. Iya, dipandang suami nyenengin. Nih saya kasih tahu nih, umur saya 50 tahun. Ini pasti lebih muda dari saya. Kalau mau jadi soleha, satu mau tidur sama suami, ngambil wudhu. Bapak juga ngambil wudhu, Pak, kayak sholat, pahala. Kan mau tidur sama istri sama suami. Dengerin. Perempuan, dengerin. Jangan pura-pura budak lu pada. Ngambil wudhu. Habis ngambil wudhu, tidur sama suami. Tanya sama suami, Pak, aku pakai daster yang mana? Tanya sama laki, kan laki yang mana menin. Kata lakinya nyari daster yang banyak robeknya. Cari dong, mana ki nyari bupet. Dan yang terakhir, orang bahagia punya misbahul munir, punya lampu yang terang. Apa maknanya? Ay amalun solihun. Orang bahagia punya amal bekal kita yang akan mengikuti kita nanti menghadap Allah. Orang meninggal Bapak Ibu bukan bawa amal, tapi diikutin amal. Karena hadisnya yutba'ul mait salas. Jenazah itu diikuti 3, ahlu wa amalu wa amalu. Amal, ilmu, jangan lupa ada akhlak. Ya, akhlak ini yang membuat amal kita menjadi indah, Pak. Dengerin nih, contoh yang dapat jawab pertanyaan saya 100.000. Ya beneran nih. Yang tahu diem. Bapak sholat pakai sarung, oke? Kan adab nih. Gulungan sarungnya di atas pusar, di bawah dada. Pusar, udah. Sholat maghrib 3 rakaat, tapi nggak pakai koko, Pak, nggak pakai baju. Pertanyaannya, sholatnya sah apa tidak? 100.000. Hah? Kenapa alasannya? Hah? Nutup aurat. Yang lain sah nggak? Jawabannya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia belum wudu. Loh, meskipun dia udah wudu secara syariat sah, oke? Karena sudah nutup aurat. Tapi akhlak berbicara. Masa kita kondangan pakai baju bagus, wisuda anak bagus, ya nggak? Masa menghadap Allah nggak pakai baju? Betul nggak? Adab di situ. Makanya di antara adabnya orang sholat, adabnya nih. Adabnya dengerin, itu pakai tutup kepala. Apa? Pakai peci. Itu yang namanya adab. Dan makruh sholat enggak pakai kopiah. Dengan ilmu hidup kita jadi mudah, dengan seni hidup kita jadi indah, dengan iman hidup kita jadi terarah. Ya, singkat cerita orang bahagia 4. 1, punya hati yang lapang. Cirinya 3,
bersyukur, bersabar dan redho. Yang kedua, bergaulnya sama orang soleh. Yang ketiga, punya istri biar dia cantik tapi soleha. Yang terakhir, punya amal soleh sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu